Didik jalani 34 adegan pra-rekonstruksi pembunuhan bocah 9 tahun, awalnya 29 adegan. Didik Setiawan alias DS, 61, tersangka pembunuh bocah perempuan berinisial GH, 9, menjalani 34 adegan saat pra-rekonstruksi yang digelar penyidik Polres Metro Bekasi Kota. Adapun proses pra-rekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan itu berlangsung di kediaman pelaku, di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Diketahui, GH, 9, seorang bocah perempuan dikabarkan hilang sejak Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, siang, dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari. Penemuan jenazah GH terjadi di kediaman DS, yang diduga merupakan pelaku pembunuhan, di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kepala Satuan Reserse Kriminal AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, terdapat 34 adegan dalam prarekonstruksi. Awalnya, skenario, ada 29 adegan, lalu pada saat pelaksanaan bertambah 5 adegan jadi total keseluruhan 34 adegan, kata Firdaus. Firdaus menjelaskan, penambahan adegan ini menunjukkan temuan fakta baru dari kegiatan prarekonstruksi. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji keterangan pelaku dan juga fakta-fakta yang telah ditemukan dari hasil penyelidikan yang sudah ada, jelas dia. Adegan tambahan atau fakta baru lanjut dia, ketika tersangka mengikat karung yang membungkus korban menggunakan tali kain. Selanjutnya, pada adegan tambahan prarekonstruksi menampilkan tersangka mengangkat karung berisi jenazah korban. Jenazah kemudian diletakkan ke dalam lubang sumur pompa air dengan cara dikerek menggunakan tali panjang. Lalu yang terakhir tersangka menutup lubang sumur mesin pompa air menggunakan asbes. Nah, adegan baru ini juga akan kami lakukan pemeriksaan tambahan kepala pelaku, jelasnya. Didik diteriaki agar dihukum mati, jalani prarekonstruksi pembunuhan bocah perempuan. Didik Setiawan alias DS, 61, langsung jadi pusat perhatian warga hingga disoraki agar dihukum mati saat jalani prarekonstruksi pembunuhan bocah perempuan. Diketahui, GH, 9, seorang bocah perempuan dikabarkan hilang sejak Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, siang, dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari. Penemuan jenazah GH terjadi di kediaman DS, yang diduga merupakan pelaku pembunuhan, di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota melakukan kegiatan prarekonstruksi di kediaman pelaku pembunuhan bocah perempuan itu, dan DS turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Rombongan penyidik tiba di TKP sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, tak lama setelahnya datang mobil minibus Toyota Avanza warna silver yang mengangkut pelaku DS. Di sekitar lokasi, warga sudah ramai berkumpul dengan antusias untuk menyaksikan kegiatan prarekonstruksi. Didik hadir ke TKP dengan dikawal polisi. Warga yang berkerumun di sekitar lokasi meneriaki pelaku saat digiring masuk ke dalam rumah. "Wow, pembunuh, hukum mati aja," sorak warga saat melihat pelaku digiring keluar dari kendaraan menuju rumah TKP. Yani warga setempat mengatakan, sengaja menyempatkan waktu untuk menyaksikan prarekonstruksi karena geram dengan pelaku. "Kasihan orang tuanya, kita aja yang punya anak kecil ikut ngerasain, kalau bisa mah hukum seumur hidup aja pelakunya," kata Yani di TKP. Prarekonstruksi digelar penyidik Polres Metro Bekasi Kota untuk keperluan penyidikan. Hal ini dikatakan Kasat Reskrim AKBP Muhammad Firdaus. Firdaus mengatakan, kegiatan prarekonstruksi merupakan kebutuhan penyidik untuk menggali fakta baru dari setiap adegan kronologis. Jadi prarekonstruksi ini keperluan penyidik, karena bisa saja dalam setiap adegannya kami menemukan fakta baru, kata Firdaus. Sebelumnya, penampakan wajah Didik Setiawan alias DS, 61, berubah bonyok usai dihajar orang tua GH, 9, bocah perempuan yang ditemukan tewas dalam karung. Padahal, awalnya DS terlihat sok tenang ketika warga beramai-ramai menggerebek rumahnya di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024.
Ia merasa seolah-olah tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Bahkan, Didik Setiawan tak menampakkan wajah takut, meski telah melakukan pembunuhan terhadap bocah perempuan tersebut. Diketahui, GH, 9, seorang bocah perempuan dikabarkan hilang sejak Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, siang, dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari. Penemuan jenazah GH terjadi di kediaman DS, 61, yang diduga merupakan pelaku pembunuhan, di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ketua Karang Taruna di wilayah itu, Denny Darmansyah mengungkapkan, momen saat warga menggerebek rumah Didik Setiawan demi mencari keberadaan GH. Ketika ditanya, dia bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa, katanya. Namun, warga tak tertipu dengan wajah tenang Didik. Warga dan orang tua korban curiga terhadap Didik lantaran dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan korban. Bahkan, orang tua korban sempat menggedor rumah pelaku tetapi tak ada respons pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. 9 fakta pembunuhan bocah di Bekasi, dibungkus karung dalam lubang mesin pompa air. Warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi geger dengan penemuan mayat bocah perempuan inisial GH di rumah Dede, tetangganya sendiri. Jasad GH ditemukan terbungkus karung di dalam lubang pompa air di rumah Dede RT 03, RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kasus ini bermula dari hilangnya bocah perempuan inisial GH, 9, hingga terungkap perilaku Dede, 60. Berikut fakta dalam kasus ini. 1. Korban hilang Jumat siang. Mulanya, korban masih terlihat bermain dengan teman sebayanya di dekat rumah Dede di RT 03, RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi sejak Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, siang. Orang tua langsung mencari-cari anaknya tersebut namun tak kunjung mendapatkan keberadaannya. Sampai akhirnya pencarian buntu, orang tua melaporkan kehilangan anaknya ke Polsek Bantar Gebang. 2. Rumah Dede dicurigai. Setelah melapor kehilangan anak, orang tua korban bersama warga terus mencari sampai esoknya. Sekian lama mencari, warga mencurigai Dede sebagai terduga pelaku. Namun mereka belum punya cukup bukti. Barulah warga didampingi pengurus RT setempat berani mendatangi rumah terduga pelaku berbarengan dengan kedatangan polisi yang menindaklanjuti laporan orang tua korban. Polisi langsung menggeledah secara menyeluruh rumah terduga pelaku, tapi tak menemukan korban di dalam rumah. 3. Korban ditemukan di lubang pompa air. Barulah keberadaan korban berhasil ditemukan di dalam lubang pompa air dalam kondisi sudah tewas. Mayat korban terbungkus karung. Posisi lubang pompa air di belakang rumah terduga pelaku, berdiameter 60 x 60 cm dengan kedalaman sekitar 2 meter. 4. Kecurigaan warga. Dede orang terakhir bareng korban saat bermain di tanah kosong sekitar rumahnya. Sobirin, 52, warga setempat menceritakan kecurigaan terhadap Dede bukan tanpa alasan. Selama beberapa waktu terakhir, korban terlihat berinteraksi dengan Dede saat sedang asyik main di dekat rumahnya. Pada Jumat pagi sebelum korban dikabarkan menghilang, Sobirin sempat melihat korban main bersama rekan sebayanya. Pada Jumat pagi, Sobirin melihat terduga pelaku Dede berada di dekat lokasi GH bermain. Berbekal petunjuk Sobirin, warga pada Sabtu sore sempat menggerebek rumah Dede untuk mencari keberadaan korban. Saat penggerebekan pertama, warga belum menemukan tanda-tanda korban di dalam rumah terduga pelaku sampai akhirnya polisi datang. 5. Pelaku merasa tak bersalah. Pelaku seolah tak memiliki rasa bersalah dan hanya diam saat diinterogasi oleh petugas kepolisian. Polisi langsung membawa terduga pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota, sementara mayat korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. 6. Pelaku sosok tertutup. Warga sekitar memastikan Dede menempati rumah itu sejak 2002 silam. Sosoknya dikenal tertutup dan jarang bergaul. Salah satu warga yang bersebelahan rumah tak pernah ditegur sapa oleh Dede. Pelaku sempat menjadi sopir angkot dan terakhir bekerja di bengkel. Selama ini, Dede lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. 7. Istri dan anaknya pergi. Dede tinggal sendiri di rumah tersebut sementara istri dan anaknya sudah meninggalkan dirinya.
Kepergian mereka sejak awal 2023 lalu dan sejak itu Dede tinggal sebatang kara. Dulu saat masih berkumpul bersama, Dede dan istrinya sering cekcok sampai ada ancaman pembunuhan yang akhirnya dipisah oleh tetangganya. 8. Korban tewas dibekap bantal. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, membenarkan posisi korban pertama kali ditemukan di dalam lubang mesin pompa air sedalam lebih kurang 2,5 meter. Penyidik masih memeriksa terduga pelaku sehingga belum diketahui motifnya menghabisi korban. Motifnya mohon izin masih dalam pendalaman, ungkap Firdaus. Firdaus mengatakan, terduga pelaku menghabisi korban pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, dengan cara membekapnya menggunakan bantal. Korban dibekap dengan menggunakan bantal dan menggunakan tangan kanannya pelaku mencekik korban, sehingga korban meninggal dunia, kata Firdaus. 9. Ada sesaji diduga praktik perdukunan. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, memastikan penyidik telah mengecek tempat kejadian perkara yang tak lain kediaman pelaku Dede. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah barang bukti dari dalam rumah untuk pendalaman kasus. Barang bukti tersebut diantaranya benda-benda yang mirip untuk sarana praktik perdukunan seperti kendi, keris, sesajen dan foto-foto anak kecil. Dugaan praktik perdukunan di balik pembunuhan itu pun menyeruak. Ini kami masih dalami, jelas Firdaus. Pelaku pembunuh bocah di Bekasi sudah ditinggal istri dan anak akibat sering cekcok. Terduga pelaku pembunuh bocah perempuan di Bekasi tinggal sendiri akibat ditinggal istri dan anaknya. Pelaku berinisial DD yang menurut warga RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi sudah tinggal sendiri sejak awal 2023 lalu. Kemudian warga juga mengungkap, Dede jarang keluar rumah dan bersifat tertutup terhadap tetangganya di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Dede sendiri sudah tinggal di lingkungan tersebut cukup lama, sekitar 20 tahun. Umah tetangga Dede mengatakan, pelaku sejak sekitar awal 2023 hidup sebatang karang setelah anak istrinya pergi. Dulu sama istri dan anak, terus anaknya kabur, emaknya kabur, terus dia tinggal sendirian, kata Umah, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Dede memiliki 2 anak yang sudah dewasa, mereka memilih mengikuti jejak sang ibu yang minggat dari rumah. Umah menuturkan, biduk rumah tangga Dede dan istrinya memang tidak baik-baik saja lantaran sering cekcok. Bahkan parahnya, Dede pernah mengancam membunuh istrinya menggunakan celurit ketika cekcok masalah rumah tangga. Sering cekcok, pernah sampai ngancam istrinya mau dibunuh, tetangga juga sampai misahin karena istrinya minta tolong, ucapnya. Selama puluhan tahun tinggal, Dede juga jarang bersosialisasi dengan tetangga dan cenderung mengurang diri di rumah. Tetangga terdekat kediamannya bahkan tidak begitu mengenal Dede secara personal, termasuk Umah yang hanya kenal sebatas saja. Enggak pernah keluar di dalam aja, kalau habis dari luar pulang langsung masuk aja, jelas dia. Saking tidak akrab dengan tetangga, latar belakang pekerjaan Dede pun tak banyak yang tahu persis. Umah mengaku, pernah mendengar informasi terkait Dede yang bekerja sebagai sopir angkot dan montir panggilan. Tetapi belakangan ini, Dede lebih sering di rumah ketimbang keluar bekerja atau semacamnya. Bilangnya mah bengkel montir panggilan kalau ada yang manggil, kalau enggak ada yang manggil nganggur di rumah, jelas dia. Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, kediaman pelaku berinisial Dede. Sementara ini dugaannya bocah perempuan tersebut meninggal karena dibunuh Dede lalu dimasukkan dalam lubang mesin pompa air. Hal itu setelah dilakukan TKP di lokasi rumah tempat korban GH ditemukan. Kami sedang melakukan cek ulang TKP yang mana TKP ini merupakan rumah pelaku, kata Firdaus, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Firdaus mengatakan, korban diduga dibunuh pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, dengan cara dibekap menggunakan bantal. Keesokan harinya, orang tua bersama warga melihat gelagat mencurigakan di kediaman pelaku hingga dilakukan penggerebekan pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Korban dibekap dengan menggunakan bantal dan menggunakan tangan kanannya pelaku mencekik korban, sehingga korban meninggal dunia, kata Firdaus. Sementara untuk jasad korban, dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi.
Rumah pelaku yang juga tempat kejadian perkara pun dilingkari garis polisi guna proses penyidikan. Posisi korban ditemukan di belakang rumah, tepatnya di dalam lubang mesin pompa air terbungkus karung. Persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air, kata Firdaus. Berdasarkan saksi di sekitar lokasi, pada Jumat pagi korban terakhir terlihat bermain di tanah lapang dekat kediaman Dede. Pada saat sedang bermain, saksi warga sekitar juga mengetahui keberadaan pelaku yang memantau korban sedang bermain. Polisi duga kasus pembunuhan bocah perempuan di Bekasi terkait praktik perdukunan. Polres Metro Bekasi Kota menyatakan kasus pembunuhan bocah perempuan inisial GH terkait praktik perdukunan. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus setelah pihaknya melakukan olah TKP di rumah Dede tempat ditemukannya jasad Dede. Dugaan praktik perdukunan karena polisi temukan barang bukti berupa kendi, keris dan sesaji di rumah yang ada di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini. Di dalam rumah pelaku ditemukan media semacam praktek dukun, ini kami masih dalami, jelas Firdaus. Selain itu juga terdapat foto-foto anak kecil hingga dugaan pembunuhan ini karena praktik perdukunan. Ini kami masih dalami, jelas Firdaus. Ia juga mengatakan, pihaknya menemukan 2 titik lubang galian. Ada 2 titik, 1 titik memang direncanakan pelaku untuk menanam, mengubur, korban, kata Firdaus. Firdaus menjelaskan, lubang galian berada di dalam rumah tepatnya di lantai ruangan bagian belakang. 1 lubang masih dalam keadaan utuh, belum ditutup rapat sementara 1 lubang lagi sudah tertutup semen. Polisi melakukan pembongkaran lubang ditutup semen, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain. Polisi bahkan sampai menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, 2 kali, 1 titik lagi kami duga mungkin ada korban lainnya, tapi kami sudah lakukan penggalian sedalam 1 meter namun tidak ditemukan, tegasnya. Dugaan khawatir ada korban lain bukan tanpa alasan, galian semen di lantai rumah pelaku mencurigakan karena terlihat baru. Dari hasil pengamatan diduga ada 1 titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru, tegasnya. Kasus pembunuhan bocah 9 tahun ini masih dalam penyelidikan. Pelaku berinisial DS sudah diringkus Polres Metro Bekasi Kota. Sebelumnya diberitakan, gadis berusia 9 tahun berinisial GH dikabarkan hilang sejak Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Keluarga didampingi warga dan pengurus RT melakukan pencarian, lalu mengerebek kediaman pelaku dan berhasil menemukan korban pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari. Posisi korban ditemukan di bagian belakang rumah, tepatnya di dalam lubang mesin pompa air terbungkus karung.